Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati. Jumpa lagi dengan saya Bambang dari channel Klaten Messianic Center. Klaten Messianic Center ini ada di bawah naungan Kehilat Pemulihan Indonesia atau KPI yang berpusat di Magelang. Dan Klaten Messianic Center ini adalah wadah di mana kita bisa belajar kitab suci dengan pola Ibrani. Sekarang kita sudah masuk ke dalam penciptaan manusia di dalam kita belajar Perasat Beresit ini ya. Ya, sebelumnya seperti biasa kita baca kitab Mazmur atau kitab Tehillim pasal 124 ayat yang ke-8. Esrenu besem Yahweh oses samayim wearet. Haleluya. Amin. Ya, nanti kita akan baca Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27. Sebelumnya kita baca doa berkat sebelum membaca Torah. Paruhata Yahweh lohenu meleh haolam asor bahar panumikol hamim benatan lanu etorato. Haleluya. Amin. Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27. Dan Elohim berfirman, biarlah kita menjadikan manusia dalam citra kita, menurut rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut dan atas burung di udara, dan atas hewan dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, dalam citra Elohim dia telah menciptakannya, laki-laki dan perempuan, dia telah menciptakan mereka. Mari kita baca doa berkat setelah membaca Torah. Paruh hata Yahweh lohenu meleh haolam asernatan lanu toratemet wikaye olam natabe tohenu. Haleluya. Amin. Ya. Mari kita mulai belajar. Kita lihat di dalam Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 26. Dan Elohim berfirman, biarlah kita menjadikan manusia dalam citra kita menurut rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut dan atas burung di udara, dan atas hewan dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Kalau kita perhatikan, di sini ada kata menjadikan. Dalam bahasa Ibrani dikatakan naaseh. Nase artinya menjadikan. Asal katanya adalah asa. Asa itu artinya adalah menghasilkan atau menjadikan. Di dalam 6 hari proses penciptaan itu terdapat 2 kata yang bermakna mencipta atau menjadikan. Itu yang digunakan, ya, ada 2 kata, yaitu kata bara dan kata asa. Bara itu artinya menciptakan, dan asa itu artinya menjadikan atau menghasilkan. Lalu apakah perbedaan dari kedua kata ini? Ya, ini saya bikinkan tabel ya tentang penggunaan kata asa di dalam 6 hari proses penciptaan. Ya, ini ada di dalam kitab Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 7 tentang penciptaan langit. Itu dikatakan Yaas. Yaas itu asal katanya asa. Lalu kemudian di kitab Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 16 tentang penciptaan benda penerang juga dikatakan kata Yaas yang artinya adalah menjadikan, asal katanya adalah asa. Lalu kemudian Kejadian pasal 1 ayat 25 tentang penciptaan binatang darat ini ya, binatang darat ya. Di sini dikatakan juga Yaas. Ya, kemudian penciptaan manusia di kitab Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 26. Di sini dikatakan Naaseh ya. 3 yang di atas Yaas, lalu untuk manusia dikatakan Naaseh. Baik Yaas maupun Naaseh, asal katanya adalah asa. Lalu kemudian penggunaan kata bara dalam proses penciptaan. Itu di Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 1 tentang penciptaan surga dan bumi. Lalu kemudian Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 21 penciptaan binatang air dan burung.
Lalu kemudian Kejadian atau Bereshit pasal 1 ayat 27 tentang penciptaan manusia. Ini menggunakan kata bara semua. Ya. Oke, jadi apakah perbedaan kata asa dan bara dalam proses penciptaan? Ya, ini saya klasifikasikan mana yang asa, mana yang bara. Di sini kalau kita lihat ya, untuk penciptaan manusia itu menggunakan kedua kata ini, sedangkan untuk penciptaan yang lainnya itu dipakai salah satu. Kalau tidak asa ya bara. Untuk penciptaan manusia itu dipakai dua-duanya, baik asa maupun bara. Ini menjadi penting karena nanti kita akan mengerti di ayat-ayat berikutnya ya. Ya, lalu kemudian kita lihat artinya. Ya, sekarang kita lihat artinya. Asa itu artinya adalah mencipta, tapi dari bahan-bahan dari unsur bumi. Ya, kemudian bara itu membuat atau mencipta ya dengan bahan-bahan dari unsur samayim, dan bara itu berasal dari bahan baku yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, ini perbedaannya bisa dilihat dari artinya ini ya. Ya, ini sebenarnya bukan artinya, ini apa ya, kecenderungannya ya. Jadi asa itu dari bahan-bahan dari unsur bumi, sedangkan bara itu unsurnya adalah samayim dan bakunya belum pernah ada sebelumnya. Kedua istilah ini, baik asa maupun bara, ini sangat penting ya. Lalu dari sini ya, kalau kita lihat dari tabel yang ini, yang di atasnya kotak itu ya, itu tabel itu ada pembagian kata asa dan bara. Di sini bisa timbul pertanyaan ya. Lalu mengapa binatang air dan burung itu menggunakan kata bara? Itu ya, sedangkan binatang darat kok menggunakan kata asa. Ini perlu ada penjelasan. Lalu kemudian pertanyaan kedua, mengapa penciptaan manusia itu menggunakan kata asa dan bara? Kenapa yang lain hanya salah satu, tapi manusia kok dua-duanya gitu ya dipakai? Sekarang kita jawab ya. Binatang air dan burung itu memang diciptakan dari unsur bumi. Ya, dia diciptakan dari unsur bumi. Tetapi kedua jenis binatang ini menggambarkan unsur samayim dan unsur bumi. Karena Bapak Yahweh itu menciptakan ini untuk gambarannya, untuk perlambang. Burung itu menggambarkan jiwa atau roh. Ya, ini menggambarkan unsur samayim. Dan binatang air itu menggambarkan manusia yang merupakan unsur bumi, yang tidak bisa hidup tanpa air ya. Dan air itu melambangkan Roh Kudus ya. Ini sudah kita pelajari ya, tentang air melambangkan Roh Kudus. Ini sudah kita pelajari di dalam penciptaan langit. Nanti videonya bisa dilihat kembali. Jadi penciptaan binatang air dan burung itu menggunakan kata bara ya, karena mereka dipakai untuk perlambang jiwa dan manusia yang ada di bumi, manusia yang tinggal di air, manusia yang tinggal di dalam Roh Kudus. Ya, jadi binatang air yang tidak tinggal di air ya itu akan mati ya, binatang itu akan mati, atau itu bisa dilihat sebagai binatang yang ikut Bapak Yahweh iya, lalu ikut berhala juga iya, seperti itulah. Itu binatang yang hidup di dua alam. Makanya binatang yang hidup di dua alam itu adalah hewan yang tamai atau hewan yang tidak koser, tidak boleh dikonsumsi atau tidak boleh dimakan. Ya, sekarang kita jawab yang kedua.
Pada penciptaan manusia, Bapa Yahweh itu menggunakan dua unsur, yaitu unsur bumi dan unsur samayim. Ya, makanya itu digunakan dua istilah, yaitu asa dan bahara. Ya, ini sudah terjawab ya. Unsur bumi itu adalah tanah, ya, dalam bahasa Ibrani dikatakan Adama. Lalu kemudian unsur samayimnya adalah neshama. Ini sudah kita pelajari ketika penciptaan pada hari yang ke-6 pada saat menciptakan binatang-binatang darat. Ya. Neshama itu artinya adalah nafas, jiwa, roh, ya, perasaan, itu neshama. Dengan adanya dua unsur ini, maka penciptaan manusia itu menggunakan dua kata, yaitu asa dan bara. Ya, itu ya. Ini jadi sudah terjawab pertanyaan yang kedua. Lalu sekarang kita pelajari kata bara itu hanya boleh digunakan untuk Elohim. Ya, selain Elohim tidak boleh menggunakan kata bara. Hanya untuk Elohim. Ya, kata bara itu. Dan di sini pada 6 hari proses penciptaan, kata bara itu digunakan sebanyak 5 kali. Yaitu di kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 itu 1 kali. Lalu kemudian Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 21 juga digunakan 1 kali. Lalu di Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 27 tentang penciptaan manusia itu dikatakan 3 kali. Jadi jumlahnya ada 5. Arti angka 5 di dalam pola Ibrani itu adalah berkat, anugerah, ya, atau pelayanan. Artinya jadi seperti ini. Semua ciptaan Bapa Yahweh itu adalah anugerah atau berkat dari Bapa Yahweh ya untuk kita semua. Dan semua ciptaan Bapa Yahweh itu adalah untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Salah satu arti dari angka 5 adalah pelayanan. Ya, jadi semua ciptaan Bapa Yahweh itu adalah untuk melayani Bapa Yahweh, untuk kemuliaan Bapa Yahweh, ya, bukan untuk diri kita sendiri. Sedangkan pada penciptaan manusia, kata bara itu digunakan sebanyak 3 kali. Ya. Arti angka 3 itu kita sudah pelajari ya di dalam penciptaan binatang darat ya. Yaitu arti angka 3 dalam pola Ibrani adalah keutuhan, kelengkapan, dan kesempurnaan ilahi. Artinya, di antara semua ciptaan, manusia adalah ciptaan yang paling sempurna. Ya, sedangkan ciptaan yang lain itu diciptakan Bapa Yahweh, itu untuk menolong manusia dalam melayani Bapa Yahweh. Ya, meskipun manusia itu jatuh dalam dosa dan terpisah dengan Bapa Yahweh, binatang-binatang yang diciptakan oleh Bapa Yahweh itu semuanya dipakai untuk menolong manusia ya di dalam melakukan aktivitasnya. Juga tanaman juga dipakai Bapa Yahweh untuk menolong manusia. Nah, sekarang kita bisa menanyakan satu pertanyaan lagi ya. Mengapa penciptaan tanaman itu tidak menggunakan kata asa dan bara? Ini juga perlu kita jawab ya. Itu karena tanaman itu merupakan unsur bumi yang melekat dan tidak terpisahkan dari tanah atau dari bumi. Ya, sehingga meskipun ketika penciptaan bumi itu menggunakan kata bara, tapi pada penciptaan tanaman tidak menggunakan kata asa maupun bara. Ya, jadi tanaman itu satu kesatuan, ya, satu kesatuan dengan bumi.
tetapi menggunakan kata tetse. Tetse itu artinya mengeluarkan atau melahirkan, ya, mengeluarkan atau melahirkan. Nanti kata melahirkan itu dalam bahasa Ibrani juga ada yang lain ya, tetapi yang di sini ini menggunakan kata tetse. Tetse itu tidak berarti harafiah ya, karena pada penciptaan tanaman itu seperti ini, seperti Bapak Yahweh itu memerintahkan tanah untuk mengeluarkan tanaman, gitu ya. Jadi itu terus kemudian kemudian tanah itu mengeluarkan tanaman itu. Jadi tanah itu melahirkan tanaman dan ini dikatakan tetse. Jadi pada penciptaan tanaman tidak menggunakan kata asa maupun bara. Ya, karena tanaman itu merupakan bagian dari bumi. Tentang tanaman ini, ya para rabi itu banyak yang berpendapat bahwa rumput dan tanaman itu adalah pakaian untuk bumi, itu ya. Sehingga itu tanaman dan rumput tidak akan terlepas dari bumi dan keberadaannya merupakan bagian dari bumi. Tuhan Yesus itu juga seorang rabi kan ketika ada di dunia ya, sekaligus juga pencipta tanaman. Itu menggambarkan tanaman juga sebagai pakaian. Kita lihat di dalam kitab Lukas atau Yosef pasal 12 ayat yang ke-27. Ya, di situ dikatakan, perhatikanlah bunga-bunga bakung, bagaimana mereka bertumbuh, mereka tidak berjeri lelah dan bahkan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, bahkan Salomo pun dalam segala kemegahannya tidak didandani seperti salah satu dari bunga-bunga ini. Ya, luar biasa ya. Jadi para rabi itu berpendapat bahwa tanaman itu menggambarkan pakaiannya bumi, gitu ya. Jadi itu tidak bisa lepas dari bumi dan tetap melekat pada bumi. Kita kembali ke kitab Kejadian atau Bereshit pasal 1 ayat 26 ya. Kita lihat di sini bahwa Bapa Yahweh itu akan menjadikan manusia itu citra dan serupa dengan Elohim. Ya, di sini dikatakan dalam citra kita menurut rupa kita. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Batsalmenu Kitmutenu. Ya, dalam citra kita menurut rupa kita. Banyak orang yang berpendapat ya bahwa kedua kata ini adalah pengulangan gitu. Tetapi saya kurang setuju karena kalau ini pengulangan, ini kata-katanya tidak sama. Pengulangan itu pasti kata-katanya sama ya. Misalnya Betsalmenu, Betsalmenu, atau Kitmutenu ya Kitmutenu gitu. Tetapi ini dua kata berbeda disusun berurutan ya. Betsalmenu, Kitmutenu. Dalam citra kita menurut rupa kita. Dan ini memang tidak merupakan pengulangan karena masing-masing memiliki arti yang berbeda. Ya, kita lihat sekarang yang dalam citra kita. Kalau kita lihat di sini dalam citra kita tadi sudah tahu ya bahwa bahasa Ibraninya adalah Betsalmenu. Kalau kita lihat asal katanya adalah Selem. Ya. Selem itu artinya adalah gambaran. Ya, gambaran itu Selem. Jadi yang dimaksud dengan kata Betsalmenu itu adalah kesamaan dengan Elohim atau dengan Bapa Yahweh di dalam hal citranya. Citra Bapa Yahweh itu apa toh? Citra Bapa Yahweh adalah berkuasa. Itu citra Bapa Yahweh. Ya, ini perlu kita mengerti ya tentang hal ini. Dalam hal berkuasa di mana? Ya, berkuasanya di bumi. Lihat, ini di dalam kitab Kejadian atau kitab Bereshit pasal 1 ayat 26 ini dikatakan dalam citra kita ya, menurut rupa kita. Kemudian diikuti kata-kata ini, dan biarlah mereka berkuasa. Ya, ini sudah dijawab sebenarnya di
kitab Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 26. Yang dimaksud dengan citra itu apa toh? Itu adalah dalam hal berkuasa. Ya, berkuasanya di mana? Ya, berkuasanya atas ikan di laut, atas burung di udara, atas hewan dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Jadi berkuasanya di bumi. Di sini kita bisa melihat rancangan dari Bapa Yahweh. Jadi pada mulanya itu Bapa Yahweh itu merancang atau berencana ya bumi itu nanti seperti Samayim gitu ya, dengan manusia sebagai penguasanya ya. Ini tersirat di dalam firman Tuhan Yesua ya di dalam kitab Matius atau kitab Mattityahu pasal 6 ayat 10 ketika mengajarkan doa ya. Di sini dikatakan salah satu kata-kata dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesua, Tafu mahuteha ya sehret soneha kasar basamayim gam baaret. Jadi datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di Samayim juga di atas bumi. Jadi Tuhan itu berencana bumi ini akan menjadi miniatur dari Samayim dengan manusia yang berkuasa di atasnya gitu ya. Dan biarlah mereka berkuasa itu dalam bahasa Ibrani dikatakan weyirdu gitu ya. W itu dan gitu. Jadi dan biarlah mereka berkuasa atau dan mereka berkuasa weyirdu. Weyirdu itu asal katanya adalah rada. Rada itu artinya adalah menguasai atau mendominasi. Ya, jadi sekali lagi ya, Bapa Yahweh itu memiliki rancangan bahwa bumi itu menjadi seperti miniatur Samayim, di mana manusia itu yang berkuasa di atasnya. Dengan demikian, bumi itu bisa melihat secara fisik ya. Kan semua itu pada awalnya bentuknya kan roh ya. Kemudian oleh Bapa Yahweh itu dimanifestasikan dalam bentuk fisik ya, menjadi makhluk-makhluk fisik gitu ya. Kan pertama kali bentuknya adalah nepes ya. Kalau manusia nesama gitu ya. Itu kan nggak kelihatan. Bapa Yahweh juga wujudnya roh gitu ya. Dan itu tidak terlihat oleh mata secara fisik gitu ya. Dan ini dengan adanya miniatur bumi dan manusia yang menjadi penguasa di atasnya, maka semua yang ada di bumi ini bisa melihat gitu ya, figur penguasanya itu seperti apa. Makanya di dalam kitab Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 26 di sini dikatakan menurut rupa kita. Dalam bahasa Ibrani dikatakan kitmutenu. Kitmutenu menurut rupa kita, kata dasarnya adalah demut. Demut itu artinya adalah keserupaan atau kemiripan. Asal katanya adalah dhamma. Dhamma itu menjadi seperti atau menyerupai. Jadi yang dimaksud dengan kata kitmutenu menurut rupa kita itu kira-kira seperti ini. Kita lihat di dalam kitab Kejadian atau Beresit pasal 2 ayat yang ke-7. Dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Lalu dia menghembuskan napas kehidupan ke dalam lubang hidungnya dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Ya, perhatikan di sini Bapa Yahweh menghembuskan napas sehingga manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Napas di sini dikatakan nismat. Ya, sudah kita pelajari ya. Asal katanya adalah nesama. Lalu karena ini ya kreativitas Bapa Yahweh sehingga manusia yang tadi dibuat dari tanah ini ketika diberi nesama maka menjadi nepes kaya atau jiwa yang hidup atau menjadi makhluk hidup. Makhluk hidup itu adalah jiwa yang dimanifestasikan dalam wujud fisik, yaitu makhluk hidup. Ya, apapun makhluk hidupnya, ya baik binatang maupun manusia, gitu ya.
Jadi makhluk fisik adalah nepes yang oleh Bapa Yahweh dijadikan bisa terlihat. Di sini termasuk manusia. Nepes manusia adalah nesama. Ya. Dan nesama itu adalah esensi dari Elohim. Dengan demikian kita bisa menjawab ya bahwa yang dimaksud dengan menurut rupa kita itu dalam bahasa Ibrani tadi dikatakan kitmutenu gitu ya, itu adalah seperti ini. Bapa Yahweh itu ingin ya manusia itu menjadi gambaran dirinya secara fisik gitu ya, secara fisik bisa dilihat oleh oleh bumi dan segala isinya ya. Bapa Yahweh itu ingin manusia menjadi gambaran dirinya. Gambaran apa? Yaitu yang berkuasa di bumi. Sekarang kita kembali ke kitab Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 26. Ya, di sini ada kata manusia. Manusia dalam bahasa Ibrani adalah Adam. Jadi Adam itu pada mulanya adalah bukan nama orang ya. Adam itu adalah nama makhluk ya, seperti kuda, sapi, domba gitu ya. Ini ada makhluk yang namanya Adam gitu. Jadi Adam itu bukan nama orang, bukan nama pribadi, tetapi ini adalah julukan untuk makhluk gitu ya. Makhluk itu namanya Adam. Adam itu berasal dari kata ini, berasal dari huruf alef dan kata dam. Ya. Alef itu sudah kita pelajari ya waktu di video bagian kedua kalau tidak salah, bagian kedua. Alef itu artinya adalah Elohim dan ini adalah unsur samayim. Dan dam itu artinya adalah darah. Ini unsur bumi. Jadi ada unsur samayim, ada unsur buminya. Alef dan dam. Setiap kata di dalam bahasa Ibrani, kalau diawali dengan huruf alef, itu biasanya ada unsur Elohim di dalamnya. Ya, seperti Adam ini. Elohim itu diawali dengan huruf alef. Lalu apalagi? Echad, ya, Echad itu diawali dengan huruf alef. Ya, dan lain sebagainya. Ya, semua kata yang diawali dengan huruf alef itu pasti ada unsur Elohim di dalamnya. Ya. Kemudian kita ke ayat yang ke-27, ya Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 27. Di sini Bapa Yahweh itu menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Ya, kita lihat ya di sini ya. Bapa Yahweh itu tidak pernah menciptakan jenis kelamin yang lain selain laki-laki dan perempuan. Jadi di antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada jenis kelamin yang lain. Dan penciptaan manusia itu sebagai laki-laki dan perempuan itu adalah bukti bahwa Bapa Yahweh itu adalah Elohim yang seimbang. Ya, kita berkali-kali ya menekankan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha seimbang. Ya. Selama ini kita tahunya bahwa Tuhan itu baik-baik dan baik gitu ya. Kita sering lupa ya bahwa Bapa Yahweh itu seimbang ya. Jadi Bapa Yahweh itu menciptakan segala-galanya. Ya, termasuk yang baik dan yang enggak baik itu ciptaan Bapa Yahweh semua. Karena untuk keseimbangan. Dan kalau keseimbangan ini diganggu, pasti ada masalah. Sekarang kita perhatikan di dalam Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 27 ini. Di sini ada kata laki-laki. Ya, dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan syakar. Syakar itu artinya laki-laki. Asal katanya juga syakar. Ya, sama, hanya nikutnya yang berbeda. Bacanya tetap sama ya, syakar. Tetapi artinya jadi berbeda. Artinya adalah mengingat.
Mengapa laki-laki dalam bahasa Ibrani berarti mengingat? Ya, ini karena dari nama laki-laki kita bisa mengetahui ya nama keluarganya, nama dinastinya, nama sukunya, dan nama bangsanya. Contohnya bangsa Edom. Bangsa Edom itu adalah keturunan dari Esaf. Esaf itu saudara kembarnya Yakov, anaknya Ishak, cucunya Abraham. Ya. Jadi dari nama laki-laki itu bisa diketahui lebih luas lagi. Kalau di zaman sekarang, misalnya mencari alamat keluarga gitu ya, itu pasti yang dicari pertama kali itu nama kepala keluarganya. Ya, dari nama kepala keluarga itu, kepala keluarga kan biasanya laki-laki ya. Dari nama kepala keluarga itu nanti bisa ditelusuri di mana alamatnya. Nah, itu. Lalu kemudian masih di Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 27 ini, di sini ada kata dan perempuan, unihefah. Unihefah itu dalam bahasa Indonesia dikatakan dan perempuan. Ya. Kata dasarnya adalah nehefah, artinya perempuan. Asal katanya adalah nahaf. Nahaf itu artinya adalah melubangi atau menembus. Ya, arti kata nahaf ini yang artinya adalah melubangi dan menembus ini sangat berhubungan dengan reproduksi. Ya, sangat berhubungan dengan reproduksi. Karena ketika Bapa Yahweh itu menciptakan sesuatu, ya, itu pasti untuk mendukung tujuannya. Itu pasti seperti itu. Lalu tujuan penciptaan manusia itu apa sih? Ya, tujuan penciptaan manusia itu ada di dalam kitab Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 28. Ya, ini akan kita pelajari di video yang akan datang, tetapi di sini akan kita singgung sedikit ya. Di dalam kitab Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 28 ini dikatakan bahwa dan Elohim memberkati mereka dan Elohim berfirman kepada mereka. Lihat di sini tujuannya adalah beranak cuculah dan berlipat gandalah dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu dan berkuasalah atas ikan di laut dan atas burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, salah satu dari tujuan penciptaan manusia itu adalah manusia itu beranak cucu, berlipat ganda, dan memenuhi bumi. Demikian pengajaran kali ini. Ya, kalau ada pertanyaan ya boleh WA atau Telegram atau email ya, atau di kolom komentar ya, silahkan bertanya. Atau yang tinggal di wilayah Klaten dan sekitarnya juga silahkan datang ke tempat saya atau kita janjian di tempat lain ya. Kita bisa belajar sama-sama tentang Torah, tentang tanah ya, tentang kitab suci, tentang berita dasar gitu ya. Kita bisa belajar dan pelayanan di Klaten Messianic Center ini gratis ya, tidak dipungut biaya. Jadi silahkan datang gitu ya. Demikian pengajaran kali ini. Sukses besar untuk kita semua. Aku mengasihimu. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.